Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du, para alim ulama, para pimpinan Nahdlatul Ulama yang saya hormati, semua hadirin yang saya hormati, kita ini semuanya ini santri. Suhunya kiai itu ya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya membaca sejarahnya Kanjeng Nabi ya kayak membacanya santri. Jadi saya anggap kalau menyebut para sahabat itu ya kadang-kadang ya santrinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kiainya sahabat. Awal-awal Kanjeng Nabi di Mekah, lalu 1-2 orang masuk Islam, beberapa sudah tidak lagi bisa ditemui secara personal. Ada salah satu santrinya namanya Al-Arqam bin Abil Arqam, tempatnya di dekat As-Sofa. Dekat As-Sofa, rumahnya itu memang di Jabal Sofa. Kanjeng Nabi itu rumahnya juga dekat situ. Di samping situ juga ada rumahnya Abu Jahal. Jadi kalau pondok itu sampingnya ada Abu Jahalnya itu ya agak member. Karena Nabi dulu itu bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Maaf saya salah ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu rumahnya sampingnya Kanjeng Nabi. Makanya Nabi kalau pergi ke pondok itu dikasih carang, dikasih apa itu ya? Carang itu apa ya? Yang itu loh pokoknya ganggu jalannya Kanjeng Nabi lah, itu Abu Lahab itu. Jadi Kanjeng Nabi itu membuat pesantren di Mekah, itu namanya Darul Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Berkat ada pesantren itu, yang Islam di situ salah satunya adalah Umar bin Khattab. Yang Islam di situ lagi adalah Hamzah. Hamzah dengan Umar itu Islamnya terpaut hanya 3 hari. Hamzah masuk Islam, Umar tidak terima, marah-marah. Tapi marah-marahnya Umar itu yang menjadikan dia kemudian masuk Islam. Darul Arqam itu kemudian menjadi kuat karena ada Hamzah sama Umar. Jadi Kanjeng Nabi mendidik santri-santri di mana? Di Darul Arqam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lalu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, membuat pesantren. Belum punya rumah sudah bikin pesantren. Sudah bikin pesantren. Kanjeng Nabi sementara tinggal di mana? Di rumah santrinya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi sudah bikin pesantren di masjid, tempat ngaji, tempat ini. Makanya Arkanul Ma'had itu ada 5. Kalau menurut undang-undang
Jadi ada itu undang-undang itu rukun pondok pesantren itu ada 5. Itulah spesialnya orang Indonesia itu gitu. Jadi ada undang-undang pesantren itu menyebut rukunnya ma'had. Enggak ada, tidak hanya rukun pernikahan ini rukun pesantren. Ada kiainya Kanjeng Nabi, ada santrinya, ada pesantrennya, lalu ada ngaji kitab kuningnya, ada asramanya, ada masjidnya, itu namanya pesantren. Semuanya ada di zamannya Kanjeng Nabi ada. Ngaji sama Kanjeng Nabi ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayat yang merekam ngajinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ngaji. Kata para sahabat, kami dulu itu kalau ngaji hanya 10 ayat saja. Kami tidak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai yang 10 ini kami paham. Halalnya, haramnya, muhkamnya, mutasyabihnya kami bisa menjalankan, baru kami pindah 10 ayat berikutnya. Itu ngajinya siapa? Ceritanya murid-muridnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada ngaji di masjidnya Kanjeng Nabi, ada. Itu kenapa ayah saya Mbah Maimun itu kalau pergi ke Madinah hampir pasti di As-Suffah, karena kepengen mengenang menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Karena disitulah dulu ngaji yang saya ceritakan itu. Nah, Kanjeng Nabi lalu mendidik santri-santrinya ini yang di kemudian hari akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Ada namanya Zaid bin Sabit. Ini cara-cara ngaji ya. Ini cerita tentang santri-santri. Zaid bin Sabit itu datang kepada Kanjeng Nabi itu dalam rangka kepingin perang. Tapi karena umurnya itu tidak cukup, di-stop oleh Kanjeng Nabi. Kamu jangan perang, kamu nggak cukup pegang senjata saja itu nanti bisa masih tampak belum kuat, kok mau perang itu gimana? Nggak boleh, nangis. Zaid bin Sabit itu nangis, lalu menghadap kepada ibunya, nangis. Kenapa nggak diterima menjadi pasukannya Kanjeng Nabi? Lalu ditanya sama ibunya, kamu kepengen khidmah kepada Rasulullah? Iya. Sambil nangis, kepengen saya khidmah kepada Rasulullah. Kalau kamu kepengen khidmah, datang ke Rasulullah ngaji. Sejak saat itu Zaid bin Sabit tinggal menjadi santrinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari ketika Kanjeng Nabi itu sudah menjadi pemimpin besar, kirim surat ke berbagai pimpinan-pimpinan dunia, karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 ada perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata dengan Mekah. Saat itu santrinya yang namanya Umar kurang paham, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi betapa pentingnya perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Mekah tidak lagi mengganggu, kesempatan bagi Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh penduduk dunia, karena sudah nggak ada lagi perang. Maka Rasulullah berkirim surat ke berbagai pimpinan-pimpinan negara, termasuk Romawi, termasuk Persia, termasuk Mesir, Yahudi, Nasrani, semua dikirimi surat. Datanglah surat balasan, perlu penerjemah. Maka Rasulullah
memerintahkan kepada santrinya yang ketika mondok dulu itu tidak diterima sebagai tentara, diperintahkan untuk belajar berbagai bahasa. Maka Zaid bin Sabit resmi menjadi penerjemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap negeri ini penerjemahnya adalah santri, karena dulu yang menjadi penerjemah itu juga adalah santri. Kalau nanti ada presiden, sekarang presiden kapanpun, kita berharap semoga penerjemahnya adalah santri. Rasulullah tidak kepingin salah terjemah, tidak kepingin ada surat yang dibodoni, karena nggak ada yang pintar bahasa asing. Ditunjuklah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di Madinah orang kaya itu semuanya Yahudi. Di Madinah ada 1-2 orang kaya dari Madinah, tapi biasanya petani, tapi yang pedagangnya, produsennya itu banyak orang Yahudi. Maka Rasulullah mengajak santri-santrinya yang pintar-pintar berdagang, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab. Ini para pedagang-pedagang, semuanya diajak oleh Rasulullah agar umat Islam ini mampu membiayai sendiri kegiatan-kegiatannya, termasuk ketika perang Tabuk, karena di ujung sana itu orang Romawi marah, mengancam ingin menyerang negara Islam. Tabuk itu sekarang ada di Jordania, itu perbatasan dengan Romawi saat itu. Rasulullah memerintahkan semua urunan untuk mengadakan perang dengan Tabuk. Orang yang paling banyak menyumbangkan hartanya Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah itu pidato, setelah ini Utsman melakukan apa saja enggak masalah, saking banyaknya dalam berkorban untuk perang Tabuk. Utsman bin Affan itu kata Rasulullah, tidak penting, saya lupa bahasa Arabnya, tapi nanti bisa dicari. Hari ini dia maksiat apa saja enggak masalah. Karena sumbangan terbesar itu Utsman. Unta datang dari dagang itu jumlahnya ratusan, semuanya dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah semua unta dagang ini dengan isinya perang Tabuk. Rasulullah, Utsman bin Affan. Umar bin Khattab itu datang dengan separuh hartanya. Orang kaya Umar itu. Umar itu kalau ngaji itu dangtek. Dangtek itu apa ya? Hari ini ngaji, besok enggak ngaji, itu Umar. Nah, kenapa kok dangtek? Pekerjaannya dagang, setiap hari ngaji enggak jadi dagang. Umar itu datang membawa separuh hartanya. Sampai beliau mengatakan begini, hari ini kayaknya saya itu menang sama Abu Bakar, karena biasanya kalah kalau sama Abu Bakar ini, karena merasa sudah menyumbangkan separuh hartanya, sehingga Umar itu mengatakan, hari ini saya menang, Abu Bakar kalah. Beberapa saat kemudian Abu Bakar datang menyumbangkan seluruh hartanya. Kata Umar, saya kayaknya nggak pernah menang sama Messi ini.
Abu Bakar itu luar biasa. Kata Kanjeng Nabi kepada Abu Bakar, wa madza tubqi li ahlika? Allah wa rasuluh, kata saya menyisakan Allah dan Rasulnya. Itu siapa? Abu Bakar. Kalau ada kiai yang seperti ini, rasanya makomnya itu sudah makom yang luar biasa. Saya nggak tahu cara menyebutnya ini. Itu Abu Bakar Umar. Karena itulah kemudian Madinah itu bisa mandiri. Kenapa? Ya karena santrinya itu lengkap. Nyari yang santri seperti Sayyidina Ali ya ada. Sayyidina Ali, ada santri-santrinya Rasulullah yang lengkap. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, jadi kalau pemerintahan, lalu Kanjeng Nabi itu membuat sebuah lembaga yang di belakangan disebut negara, maka sebetulnya kita pantut untuk menyebut ini sebetulnya adalah juga negara santri. Seluruh pimpinan-pimpinannya adalah santri. Santri semuanya. Saat negara sedang kacau sekali. Kenapa? Karena ada perang salib yang merongrong kekuatan muslim. Perang salib. Ada kiai besar di Baghdad. Pertama namanya Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tokoh besar. Cuman Imam Ghazali itu tidak kerasan di Baghdad. Karena merasa kota itu terlalu duniawi mungkin bagi Imam Ghazali, sehingga beliau itu tidak kerasan. Lalu pindah ke Tus, bikin pesantren di desa. Nah, ketika Imam Ghazali itu keluar dari Baghdad, datanglah tokoh besar lagi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membimbing orang-orang kota. Jadi ada pesantren di kota, pesantrennya Abdul Qadir Al-Jilani, ada pesantren desa, pesantrennya Al-Imam Al-Ghazali. Di era dua orang ini lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Orang-orang di sekelilingnya Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan banyak dari muridnya Al-Imam Al-Ghazali. Orang-orang sering menyebut Salahuddin Al-Qadiri karena diduga kuat bahwa beliau itu adalah pengikut thariqah Qadiriyah. Makanya orang-orang sufi itu bangga yang bisa mengalahkan pasukan salib di mana? Di Palestina. Itu adalah santri-santri dipimpin oleh santri-santrinya Imam Ghazali sama santri-santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau ada sebuah negara disokong oleh santri, kita punya pendahulu-pendahulu. Kita punya Kanjeng Nabi, kita punya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi santri itu saya merasa harus bangga lah itu jadi santri itu. Luar biasa, santri-santri itu luar biasa sekali. Saya membaca sejarahnya Sultan Muhammad Al-Fatih
yang membebaskan Konstantinopel. Itu sama ayahnya itu punya guru namanya Ismail Al-Qurani. Itu gurunya itu dikasih teken. Apa itu? Teken itu apa? Yang buat nyabeti itu loh. Tongkat, pokoknya, tapi ya enggak tongkat yang besar ya. Tapi bukan berarti hendak mengatakan monggo nyabeti murid, enggak. Tapi saya membaca itu. Salahuddin Al-Ayyubi itu dididik dengan cara santri. Kita membaca apa yang dipelajari oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, nanti ada pelajaran nahwunya, ada pelajaran sorofnya, ada pelajaran tarikhnya, ada pelajaran tasawufnya. Kok kayak ini pelajaran di pesantren ya? Lalu lahirlah orang top namanya Muhammad Al-Fatih, sehingga mampu untuk menundukkan Konstantinopel ya. Nah, santri-santri semua yang saya hormati, kalau kita kemudian pergi ke Nusantara, orang-orang termasuk abah saya itu Mbah Maimun itu dalam bukunya itu juga menyebut pondok pesantren pertama di Pulau Jawa ini adalah pondoknya Sunan Ngampel, kata Mbah Maimun. Ayah saya itu bilangnya pondok pertama itu Sunan Ngampel. Nah, pondoknya Sunan Ngampel ini yang melahirkan sultan-sultan Jawa, termasuk Demak. Demak itu yang mendirikan siapa? Muridnya Sunan Ngampel. Ada kerajaan Giri Kedaton. Orang kalau pergi ke Giri itu biasanya ke Wali itu kerajaan. Kita naik ke Dhuwur itu kerajaan. Kerajaan Giri Kedaton itu juga santrinya Sunan Ngampel. Jadi Sunan Ngampel itu pondoknya itu tidak hanya melahirkan ulama-ulama, tapi melahirkan negara Demak. Demak itu pimpinannya itu Raden Patah itu adalah santri dari Sunan Ngampel. Santri dari Sunan Ngampel. Generasi kedua, generasi ketiga itu sudah perang dengan Portugis, dengan persenjataannya yang lengkap walaupun masih kalah. Itu menurut catatan sejarah itu yang bikin senjata, yang bikin kapal itu juga santri-santri. Maka kita berharap banyak negeri ini punya santri, yang mendirikan juga banyak dari kalangan santri. Kita berharap yang mengisi itu juga para santri. Kita isi dengan santri. Alhamdulillah, bupatinya sudah banyak yang santri. Amin ya robbal alamin ya. Lalu gubernurnya juga sudah banyak yang apa? Santri. Tahun ini kok nggak ada ya calon presiden yang langsung santri ya kan? Tahun depan lah Kiai. Tahun depan, amin ya robbal alamin. Masa nggak bisa ya? Amin ya robbal alamin ya. Sekolah-sekolah setelah ini tahun-tahun ke depan, kalau proposalnya ke perusahaannya santri, kopralnya, jenderalnya, polisinya, semuanya santri. Amin ya robbal alamin. Ini ada apa? Saya mengharapkan itu pokoknya santri itu ada di mana-mana lah. Saya pernah
punya adik yang jadi wakil gubernur. Saya senang sekali. Ke kantornya itu pakai sarung itu orang-orang pada gini-gini. Siap kiai gitu ya. Sekarang sudah selesai jadi wakil gubernur, semoga masih santri. Masuk itu rasanya enak sekali tuh. Pakai sarungan, pakai kopiahan itu merdeka. Enak sekali ya. Nanti pangdamnya santri ya. Amin ya robbal alamin. Dan negeri ini sudah dibangun oleh santri. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya santri ini ya kan? Ya Allah semoga santri semakin berkiprah. Amin ya robbal alamin. Semoga yang punya pesawat terbang santri. Saya kalau naik pesawat selalu pakai sarung tapi masih sendirian. Nanti pramugarinya saya berharap pakai apa ini? Ya kan? Pilotnya pakai sarung. Nah, gitu santri. Rasanya kok seneng sekali itu. Tapi saya sebetulnya kalau naik pesawat itu pakai sarung itu tujuannya spesial itu. Saya dulu itu soalnya nggak pakai sarung, pakai celana itu kalau naik pesawat itu ngawasi pramugari agak pantas. Tapi setelah saya pakai sarung, pakai kopiah itu mau ngawasi sungkan. Monggo Pak Kiai katanya. Waduh. Jadi alhamdulillah lah, santri itu tidak pantas maksiat. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali demikian. Saya hanya berharap semoga negeri ini banyak diisi oleh santri-santri di segala lini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.